Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih pagi ya Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, shalom, katakan shalom. Katakan shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Saya percaya semuanya pasti luar biasa waktu kita boleh lewati bersama Yesus, katakan amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang rindu memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari datang dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kita boleh hadir dengan segenap kerinduan. Jangan berdiam diri, mari menyembah Tuhan. Amin. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami bawa hati kami mau cari wajah Yesus. Kami memilih untuk meninggalkan kenyamanan kami untuk kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biar Tuhan yang ajar kami mengerti segala hal yang belum kami pahami. Ajar kami untuk berserah hanya kepadamu Yesus. Kita menyatakan satu buah pujian pagi ini. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian yang sekali lagi. Katakan ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana. Ajarku berserah, ku berserah hanya padamu. Mari pimpin langkahku,
Jemaat, nyatakan pujian ini. Tuhanku, amin. Perbuatanmu, dengan imanmu katakan bersama. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu, biarlah yang terjadi seizinmu Yesus Tuhan. Mari naikkan syukurmu, mari berterima kasih di hadapan Tuhan. Mari fokus sama Tuhan Yesus, jangan lihat kanan kiri. Mari pandang Yesus, ajarku mengerti. Yesus, kami pandang Kau selamanya. Berserah hanya kepadamu, kepadamu Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus satu-satunya tempat kami berseru, tempat kami berharap. Tak cemas, sebab Yesus bersamaku, tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Bersamamu Tuhan, kami jadi kuat, kami jadi mampu lewati segalanya. Bersamamu Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang jadi kuatku, yang jadi alasan selama ku hidup. Kami pandang Kau Yesus, kami pandang Kau Yesus yang bertata di hidup kami selamanya. Hanya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ajar kami mengerti hal-hal yang belum kami pahami hari ini Tuhan.
Ajar kami untuk paham bahwa rancangan-Mu adalah rancangan terbaik dalam kehidupan kami. Dan kalau sampai hari ini kami masih ada, kami tahu itu campur tangannya Tuhan semata. Terima kasih buat setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kami. Dan kalau saat ini Tuhan, kami memilih untuk kami boleh bangun dan kami meninggalkan kenyamanan kami untuk kami boleh datang, kami cuma mau cari wajah Yesus saja Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan yang jamah, mari Tuhan yang pulihkan hati kami Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang mungkin datang dalam keadaan sakit, kami beriman bahwa kami telah sembuh Tuhan. Kami datang dengan segala letih lesu kami percaya kami dikuatkan kembali. Kami yang datang dengan segudang masalah kami percaya bahwa Yesus adalah jawaban bagi semua masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami. Mari Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah kami. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajah atau mata-mata sukacita pagi hari ini. Mungkin kita boleh impartasikan, boleh lihat kanan kirinya, berikan salam selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ke belakangnya juga boleh kok, ke depannya boleh. Jika sudah silakan boleh kembali duduk Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan panggil kita dan kita akan merespon panggilannya, amin. Yang siap muji nama Tuhan boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Kita mau angkat satu buah pujian bagi nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Mari dengar Dia panggil kau. Dengar Dia panggil nama saya. Mari dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Mari responi panggilannya, katakan ku jawab ya, ya, ya. Panggil Dia, jawab Dia, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari jawab ya, ya, ya. Mari angkat suaramu, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kami jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi katakan bersama, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita.
Saya percaya Tuhan yang jadi jawaban bos atas setiap permasalahan kita, katakan amin. Yang siap muji nama Tuhan. Bapak Ibu jangan bengong Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu saya percaya Tuhan akan pegang langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan menetapkan langkah. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita boleh yuk bertepuk tangan bersama-sama. Katakan bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, bila ia jatuh, tak sampai terlena. Sebab Tuhan menopang tangan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Yes, amin. Katakan bersama. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena. Sebab Tuhan menopang tangan. Bersama-sama dengan iman. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena. Sebab Tuhan menopang tangan. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Mari bersuka cita Bapak Ibu, naikkan pujian ini. Katakan bersama, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan. Siapa? Yang hidupnya berkenan. Amin. Apabila ia jatuh, gak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Boleh angkat tangannya sama-sama. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terlena. Sebab Tuhan menopang tangan. Sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Yes, amin. Berkali kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Sabdalah Allah yang dahsyat yang menyelesaikan masalahmu. Allahku dahsyat. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Mari nyatakan bersama pujian ini, katakan. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus di. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disaksikan. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Semuanya siap katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan. Dari utara ke selatan terdengar. Amin. Dari mana? Dari barat sampai ke timur. Nama
Yesus. Katakan bersama. Lama-lama kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau. Dari apa? Gunung-gunung. Let's everybody say Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Jemaat saja. Mari nyatakan Allah tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari tinggikan namanya, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Allah kita dahsyat, katakan amin. Silakan duduk. Kita akan persiapkan persembahan kita. Di antara Bapak Ibu ada yang belum dapat amplop mungkin? Kuning dan biru. Baik, sudah semuanya. Kalau mungkin mau ditransfer juga bisa, ada barcode-nya di sekeliling Anda. Baik, sebelumnya kita akan mari pegang amplopnya Bapak Ibu. Kalau teman-teman akan transfer via handphonenya boleh dipegang. Mari beriman dan imani doa saya. Mari beriman. Kami percaya Tuhan bahwa kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan pelihara kami. Kami percaya Tuhan sertai langkah kami. Sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan berkati setiap kaki-kaki yang melangkah, setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan boleh dibawa persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hatiku tetap tenang teduh. Bersama-sama katakan, ku tahu Tuhan yang pimpin di tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari bernyanyi, mari nyatakan pujian ini sampai imanmu dengar pernyataanmu melalui pujian ini. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Saya percaya ada kekuatan dalam pujian penyembahan. Saya percaya dan saya mengalaminya. Once kalau Bapak Ibu diam, mungkin Bapak Ibu gak ngalamin. Mari bernyanyi bagi nama Tuhan. Amin.
bernyanyi sampai imanmu dengar pernyataanmu. Tak usah ku takut, sebab dialah Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan bersama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, yes, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan, katakan tak usah aku takut. Mari setiap jemaat, amin. Sebab Dia yang jaga kita. Amin, amin. Ku susah, sebab Roh Kudus dengan imanmu katakan, tak usah ku cemas, Dia memberkat. Dengan imanmu bersama nyatakan, El Shaddai, amin, amin. Biar Tuhan dengar, biar imanmu dengar, Kau yang besar, El Shaddai, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah,
iman kami di hadapan-Mu. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang maha kuasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini, karena kami tahu Tuhan Yesus yang setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau menerima segala pengagungan, pujian, sembah kami. Saat ini kami mau memilih yang terbaik untuk kami belajarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau jamah, Engkau lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Biar hari ini Tuhan, pikiran kami, pendengaran kami, konsentrasi kami, hati kami tertuju untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan dari Tuhan saja. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Coba tengok kiri, tengok kanan, bilang, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, sekali lagi selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Hari ini saudaraku, kita coba akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose. Surat Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca dari ayat 14 sampai ke 17. Sekali lagi Kolose pasal yang ketiga ayat 14, 15, 16, dan ke 17. Karena cuma 4 ayat, kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang tapi pasti. Sekali lagi, dibaca sama-sama. Jangan diam saja ya, tapi dibaca sama-sama. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai 17. 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Baik, saya minta tolong multimedia, tolong dipersiapkan materinya. Hari ini saudaraku, kita mau belajar satu pernyataan yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ke-17. Pernyataan-pernyataan ini adalah gambaran tentang manusia yang baru. Ketika dia sudah menjadi manusia baru, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, seharusnya kita punya gambaran relasi dengan sesama yang berbeda dengan cara orang dunia. Oleh karena itu hari ini kita coba mau belajar tentang relasi dalam keluarga modern. Ya, oke, next. Di tengah-tengah kian berkembangnya teknologi informasi yang demikian cepat, hubungan atau relasi antar anggota keluarga perlu mendapat perhatian yang khusus. Bagaimanapun, relasi yang baik tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ya, di tengah-tengah era globalisasi, perkembangan teknologi yang begitu cepat, ya, gadget, handphone yang berkembang sedemikian rupa. Ada istilah yang mengatakan saudaraku, mendekatkan orang-orang yang jauh, tapi menjauhkan orang-orang yang dekat. Realitasnya saudaraku, ada satu keluarga kumpul sama-sama di dalam satu ruangan, tapi tidak saling bicara.
Karena mereka semua asik dengan handphonenya masing-masing. Ini kan realitanya yang terjadi hari-hari ini. Ya, ada suami istri yang tidur dalam satu kamar, tapi tidak saling bicara karena masing-masing semua sedang chattingan dengan orang yang ada di WA-nya. Saya mau bilang saudaraku, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena itu di tengah-tengah era globalisasi, di tengah-tengah kemajuan zaman ini, hubungan, relasi antar anggota keluarga harus mendapat perhatian yang khusus. Karena tidak bisa tidak saudaraku ya. Relasi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Relasi yang baik itu harus dibangun, harus diusahakan. Ya. Menjadi pertanyaannya bagaimana relasi keluarga yang sehat di era modern berdasarkan prinsip Surat Kolose pasal 3 ayat 14 sampai ke 17. Inilah yang coba kita akan pelajari. Yang pertama saudaraku, ayat 14 bilang begini. Dan di atas semuanya itu, apa saudaraku? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yang pertama tidak bisa tidak saudaraku. Ketika kita bicara tentang mengenai hubungan, relasi antar anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dengan yang lainnya. Relasi itu harus berdasarkan kasih. Dan dengar baik-baik jemaat Tuhan, relasi dalam keluarga Kristen bukan hanya sebuah relasi hubungan kasih sampai tingkat pelea, yaitu kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Lebih daripada itu, ya. Dalam keluarga Kristen, kasih yang dituntut oleh firman Tuhan dalam relasi kita, dalam hubungan kita antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, suami dengan istri, orang tua dan anak, saudara dan yang lainnya harus berdasarkan kasih agape. Apa itu? Kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun. Kasih yang memberi. Walaupun engkau sekarang mengecewakan, aku tetap mengasihi. Aku tetap mencintai. Saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik ya. Ini menjadi satu dasar materi yang terutama dan pertama ya, ketika saya membimbing bimbingan pranikah buat keluarga-keluarga, yang menjadi poin pertama salah satunya adalah tentang membangun keluarga Kristen berdasarkan landasan kasih agape ya. Sekalipun dulunya engkau langsing, sekarang langsung aku tetap cinta kamu, gitu ya. Ini harus saudaraku. Dan firman Tuhan bilang saudaraku, next lanjut ya. Kasih ya, firman Tuhan bilang kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu artinya kasih adalah seperti semen perekat dan lem pengikat yang mempersatukan anggota keluarga. Jadi sekalipun ada masalah, sekalipun ada konflik, sekalipun mungkin ada perbedaan, tapi kalau kita diikat dengan cinta, dengan kasih, maka itu akan menyatukan kita satu dengan yang lainnya. Jika kasih Kristus yang mendasari, pasti relasi akan menjadi sesuatu yang menyenangkan di dalam keluarga, bukan hanya formalitas semata. Saya percaya saudaraku, kita pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Bagaimana rasanya waktu kita jatuh cinta dan kita kepingin ketemu sama orang yang kita cintai. Ya rasanya kalau kita berdekatan dengan dia rasanya sukacita, bahagia, betul? Tapi waktu jauh ya kita selalu terbayang dan teringat tentang dia. Saya mau katakan saudaraku akan menjadi sesuatu yang indah kalau hubungan relasi antara keluarga, anggota keluarga, satu dengan lainnya didasarkan dengan cinta, dengan kasih.
Sehingga relasi mereka bukan sekedar formalitas. Bukan hanya sekedar karena lu istri gua, lu suami gua, ya udah kita serumah. Bukan hanya sekedar begitu saudaraku. Tapi betul-betul ada rasa kebahagiaan, rasa memiliki, rasa ingin melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu yang terbaik untuk pasangan kita. Untuk orang-orang di sekitar kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Kasih mendorong untuk menerima orang lain dengan ketulusan. Mengampuni bila bersalah dan memotivasi untuk tidak menyembunyikan segala sesuatu kepada anggota keluarga. Dan ini saudaraku bagian ini yang saya mau gali lebih dalam dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting saudaraku. Ketika kita bicara relasi antar anggota keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara dengan yang lainnya harus didasarkan, dilandasi dengan kasih, dengan cinta. Maka kasih itu akan memberikan pengampunan kepada yang salah, memotivasi untuk tidak menyembunyikan sesuatu kepada yang lain. Ya, firman Tuhan gambarkan tadi saudaraku pada ayat yang ke-14 dikatakan dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Gambarannya seperti ini saudaraku. Saudara pernah lihat kasur ya? Kalau kasur sekian lama dipakai, itu pasti kuning. Entah kenapa saudaraku. Entah itu kena keringat kita, mungkin juga kena ompol kita gitu ya. Kena iler kita gitu. Pokoknya jadi kuning saudaraku. Udah kucel, kumel gitu ya. Tapi saudaraku waktu kasur itu ditutupi dengan spray, kain spray yang baru, kain spray yang bagus. Waktu ditutupi saudaraku, maka kasur yang kumel itu, kasur yang kucel itu nggak kelihatan lagi jeleknya. Yang nampak indah, bagus. Betul? Saya jadi ingat kemarin sidang majelis daerah saudaraku ya. Entah bagaimana itu panitia ya saudaraku ya. Kami pesan meja saudaraku, yang datang bukan meja saudaraku ya. Yang datang palang-palang besi, kemudian atasnya ditutupin pakai papan saudaraku. Papan, bener-bener papan. Papan macam kandang burung begitu saudaraku ya. Waktu kita ngelihat, ini gak salah nih buat sidang majelis daerah begini gitu ya. Rupanya saudaraku setelah rangkanya dibuat itu, mereka tutupi pakai kain. Kemudian ada hiasan-hiasannya, model kayak kain diuntel-untel lah begitu ya. Pokoknya jadi cakep saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik saudaraku. Kasih itu menutupi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak indah, bahkan sesuatu yang busuk, sesuatu yang buruk ditutupi. Jadi indah. Yang mengerti boleh bilang amin. Jadi saya mau bilang begini saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Semua akan menjadi indah dan terlihat baik ketika kita menutupinya dengan cinta. Dan seperti yang firman Tuhan tuntut saudaraku, cinta yang Tuhan mau adalah cinta agape. Seperti Kristus mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku ya. Relasi di dalam keluarga modern harus berdasarkan kasih. Yang kedua, coba kita lihat ayat 15. Firman Tuhan bilang begini saudaraku. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang kedua saudaraku, relasi itu harus dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Sekali lagi, relasi itu harus dikuasai, harus diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Next, damai sejahtera Kristus merupakan karya Kristus di dalam semua hidup orang percaya
yang menjadi miliknya. Jadi kalau saudara mengaku diri saudara sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang percaya, damai sejahtera Kristus pasti ada tinggal di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama seperti apa yang aku berikan. Damai sejahtera Kristus berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera Kristus sempurna adanya. Tetapi yang menarik saudaraku, dari pernyataan firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, berkuasa dalam hidupmu. Ini memiliki pengertian saudaraku, mengikat kembali apa yang patah. Jadi kalau misalkan kayu papan patah saudaraku ya, itu disambung kembali. Dan saudara jangan punya konsep seperti orang dunia gitu ya. Lihatlah cangkir ini jatuh, prak, pecah. Sekalipun dilem, lihatlah masih ada noda-noda lemnya. Masih ada bekasnya. Itu orang dunia saudaraku. Berbeda dengan anak-anak Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan saudaraku bahwa mengikat kembali apa yang patah, apa yang hancur, dikembalikan dari sebuah hubungan yang sudah hancur, yang sudah rusak, dikembalikan menjadi normal. Seperti aspek doktrinal dari pendamaian orang percaya dengan Allah melalui Kristus. Firman Tuhan bilang saudaraku, kita ini adalah seterunya Allah. Kita ini adalah musuhnya Allah. Kenapa? Karena dosa. Hubungan kita dengan Allah hancur. Hubungan kita dengan Allah rusak. Citra Allah dalam diri kita rusak. Sehingga kita menjadi lawannya Allah. Tetapi di tengah-tengah keadaan kita menjadi seterunya Allah, menjadi melawannya Allah, Kristus menjadi pendamai buat kita. Kristus yang berkorban di atas kayu salib menjadi pendamai untuk kita dengan Bapa, sehingga kita dengan Bapa dipersatukan kembali. Kita dibenarkan kembali. Hubungan yang rusak tadi, hubungan yang hancur tadi diperbaiki, sehingga kita dengan Bapa sekarang menjadi satu, dan kita bisa memanggil Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi dengan sebutan Bapa. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Demikianlah saudaraku gambaran yang sama yang dipakai. Ketika bicara tentang damai sejahtera Kristus memerintah atasmu, artinya di tengah-tengah satu kondisi hubungan mungkin antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara yang lainnya, ada konflik, ada permusuhan, ada hal-hal yang menyakiti. Ketika damai sejahtera Kristus itu memerintah, berkuasa atas hidupmu, firman Tuhan bilang orang percaya harus menundukkan diri kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus. Dipulihkan saudaraku. Ketika kedua-duanya ya, kedua belah pihak. Orang tua, anak yang berseteru, kedua-duanya mau menundukkan diri kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus. Suami, istri, kedua-duanya mau menundukkan diri kepada pemerintahan damai sejahtera Kristus, maka hubungan mereka akan mengalami pemulihan. Yang mengerti boleh bilang amin. Agar damai sejahtera Kristus dalam diri kita terpelihara, maka kita harus senantiasa bersyukur. Makanya ini kuncinya saudaraku. Ya, kuncinya selalu bersyukur. Jangan bilangnya begini, apek banget gua kawin sama lu. Lu lihat tuh tetangga udah beli mobil baru lagi. Kita beli rodanya aja kagak kebeli gitu ya. Wah repot dah kalau ngomong kayak begitu ya. Belajar untuk bersyukur. Ya,
Saya percaya ketika kita selalu bersyukur, senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka damai sejahtera Kristus akan memelihara hati dan pikiran kita. Hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Hidup kita penuh dengan sukacita. Kebahagiaan seseorang, saudaraku, bukan diukur dengan duit. Ya, saya nggak punya waktu lagi untuk menjelaskannya. Tapi saya pernah sampaikan ini di khotbah. Ya, sebab hidup kita tidaklah tergantung dari harta kekayaan yang kita punya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita kaya, kita banyak uang, kita punya banyak duit, lalu hidup kita pasti bahagia. Belum tentu, saudaraku. Tapi juga bukan berarti kalau gitu Pak kita, ya udah bang, kita makan Indomie sepiring berdua. Yang penting abang cinta aye cinta abang, kita bahagia. Pret juga sih gitu ya. Nggak ada, saudaraku. Hidup terlalu miskin juga nggak bakal bahagia. Ini camkan ya. Hidup terlalu miskin juga nggak bahagia. Makanya saya waktu lagi bimbingan pernikahan nih buat anak-anak yang mau nikah, ingat baik-baik ya. Harus manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yes, kita percaya akan providensia Allah, pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Tapi manusia hidup bukan juga dari firman Allah saja, kita juga butuh roti. Amin. Anak saya lapar, doa saja anakku. Nanti Tuhan kasih kenyang dengan firman. Diketok saya pakai sepatu sama si Feli. Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Yes, tapi manusia hidup bukan dari firman saja, tapi juga butuh roti. Ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Ya, ini yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, yuk kita lihat. Ayat 16 firman Tuhan bilang begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang ketiga, saudaraku, hendaklah perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu artinya firman Allah, Alkitab. Jadi relasi itu harus didasarkan kepada firman Allah yang penuh hikmat. Ya, jadi tidak bisa tidak, saudaraku, ketika kita bicara tentang relasi kita, hubungan kita antara satu dengan yang lain di dalam keluarga, itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Saya seringkali menekankan, bahkan ini menjadi bagian yang pertama ya, ketika lagi bimbingan pranikah, saudaraku, bahwa ketika kita mau membangun sebuah keluarga Kristen, prinsip yang paling utama bukan lagi apa kata saya, bukan lagi apa kata kamu, bukan lagi apa kata keluarga saya, bukan lagi apa kata keluarga kamu, tapi apa kata firman Tuhan. Oh, apalagi kalau misalkan nikahnya beda suku, saudaraku. Ya, kalau nikahnya beda suku, wah ini perlu berhati-hati. Ya, menurut suku saya begini, oh menurut suku saya begini, ya tinggal ributnya aja dah. Bukan lagi apa kata kamu, bukan lagi apa kata saya, tapi apa kata firman Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan itulah yang harus jadi pedoman, yang harus jadi dasar petunjuk bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Ya, ini saya mau katakan sekali lagi, saudaraku. Ini hari-hari ini di media sosial ini lagi mengerikan gitu ya. Saya liatin orang nggak tahu mungkin sekolah apa nggak sekolah gitu ya. Pokoknya sekarang gampang aja jadi pendeta, lalu tempelin gelar PS gitu ya. Anak baru masuk sekolah Alkitab, tempelin gelar PS gitu. Padahal kami mau jadi pendeta penuh, kayak model saya begini, saudaraku. PDP itu minimal 4 tahun di bawah pembinaan seorang pendeta. PDP minimal 4 tahun, minimal, bisa lebih. Ya, kemudian naik dari pendeta pertama naik jadi pendeta Madya. 4 tahun lagi minimal, bisa lebih, bisa 8 tahun, bisa 12 tahun.
Habis itu baru naik jadi pendeta penuh. Baru bisa menempelkan gelar PS, pastor, gembala. Ya. Zaman sekarang kayaknya gampang banget gitu tempel gelar PS. Ada yang penting bisa khotbah, tempelin gelar PS, PlayStation. Ngajarinnya begini saudaraku ya. Saudara mau nikah, mau bahagia, semua dijawab sama jemaat ya. Mau. Bukan dapat bahagia, dapat masalah. Saya bingung, kok nikah mau dapat masalah? Ada yang mau menikah dapat masalah? Tidak. Saudara mau nikah mau ngapain? Ya mau bahagia dong. Iya kan? Saudara mau nikah mau bahagia? Mau. Wah nggak mungkin. Yang dapat masalah katanya. Lalu dia bilang, menikah itu tidak mencari bahagia. Menikah itu memberi bahagia. Saya bilang ini orang ngomong, dibilang salah 100% yang enggak, dibilang benar juga enggak gitu. Emang ada saudaraku yang mau waktu menikah jadi masalah pernikahannya? Kan jawabannya enggak kan? Tentu kita mau menikah, kita mau bahagia. Saya mau katakan saudaraku, kita menikah bisa bahagia, saya katakan bisa. Kalau kedua-duanya, suami, istri, orang tua, anak, semua pihak mau tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Yang menjadi otoritas, yang menjadi guidance, yang menjadi petunjuk untuk hidup kita. Hidup kita akan berbahagia dan hidup kita akan maksimal. Ini kan ngeri saudaraku, mirip kayak lagu Pentakosta zaman dulu. Menderita dalam dunia. Oh, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, asal mati masuk surga. Ada yang mau ikut Tuhan Yesus? Susah, blangsak, gembel. Yang penting mati masuk surga. Ada yang mau begitu? Ada yang enggak? Saya mah nggak mau. Ini kan jadi konyol gitu. Makanya saya bilang saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang terlalu mudah menyampaikan sesuatu di media sosial begitu. Karena saya seorang akademisi gitu ya. Bagi kami ketika mau mengeluarkan sebuah statement, apalagi pernyataan-pernyataan sebuah statement, itu harus diuji. Sampai ada yang disebut dengan sebuah penelitian karya ilmiah. Harus diuji apakah pernyataan itu sebuah kebenaran dari pernyataan yang kita lontarkan. Sekali lagi saya mau bilang saudaraku, hidup saudara dan hidup saya dalam relasi kita dengan antar anggota keluarga, engkau bisa berbahagia. Amin. Asal semua pihak mau tunduk kepada firman Tuhan. Relasi kita harus dibangun dari firman Tuhan. Oke, next. Dicatat di sana saudaraku, firman Tuhan itu harus dibaca, dipelajari, direnungkan, dan didoakan. Sehingga meresap di dalam hati kita dengan segala kekayaannya. Nah ini sekali lagi saya mau ingatkan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sudah berapa persen yang nambah? Sudah baca kitab suci, baca Alkitab, doa tiap pagi, tiap hari? Udah nambah? Yuk, saya ingatkan ya, tidak jemu-jemunya saya ingatkan saudaraku ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus baca kitab suci, doa tiap pagi, setiap hari lakukan itu ya. Firman Tuhan itu harus dibaca, dipelajari, direnungkan, didoakan sehingga itu meresap masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Dengan segala kekayaan firman itu tinggal di dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Dan bila ini menjadi pengalaman kita, maka tanpa kita sadari saudaraku,
pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan motivasi hidup kita akan dipengaruhi dan dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi saudaraku, tanpa saudara sadari, setiap hari saudara baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan, setiap minggu saudara dengar firman Tuhan itu akan meresap di dalam hati dan pikiran saudara. Dan itu akan menjadi nilai di dalam hidup kita. Yang kita pegang, yang kita yakini, dan kita hidupi. Itu akan menguasai hidup kita. Firman itu akan menguasai hidup kita. Ya, karena itu saudaraku, next lanjut. Pada saat berelasi bukan saja keterampilan atau skill pribadi kita yang dibutuhkan, tetapi untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat pada saat yang tepat pula kita membutuhkan hikmat Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang sudah penuh dengan firman, standar hidupnya firman Tuhan, dia akan penuh dengan hikmat Tuhan. Saya jadi ingat dengan iklan teh Sariwangi gitu ya. Dia istrinya ngomong sama suaminya, "Pah, bocor." Lalu suaminya ambil kunci Inggris, kunci ledeng pipa gitu ya. Dia betulin tuh pipa di dapur, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku, si istri ngelihat, apaan kok malah dia ke dapur gitu, betulin pipa dapur. Orang yang bocor genteng gitu ya. Akhirnya dia bikin teh, saudaraku. Dia bikin teh, lalu ajak suaminya ngeteh. Persis di atas di bawah bocoran air hujan, saudaraku. Lalu suaminya sambil ngeteh, dia tengok ke atas. "Oh iya Mi, masih bocor," katanya gitu ya. Lalu dia betulin. Sekali lagi saudaraku, bahwa untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, itu membutuhkan hikmat Tuhan. Mungkin kita mau curhat sama suami tentang kenakalan anak. Oke, tapi jangan ini suami baru pulang ke rumah, copotin sepatu aja belum, udah sehingga suami yang mengap-mengap gitu ya. Ada waktu yang tepat, cara yang tepat ya, sehingga itu perlu hikmat. Dengan hikmat Tuhan kita bisa mengajar, menegur dengan tepat pada saat berelasi dengan keluarga kita. Sekali lagi, yang menjadi dasarnya harus firman Tuhan ya, dan firman Tuhan itu yang akan membentuk nilai kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang penuh hikmat yang dari Tuhan. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ini ya. Ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Dibaca, nanti ngantuk lagi. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Firman Tuhan bilang, apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Ini artinya waktu kita berelasi dengan antara anggota keluarga, dasari semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan ya. Next, lanjut saudara. Tujuan akhir dari semua hal yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita pahami dan kita mengerti, saudaraku. Kemarin saya baru khotbah di Pemuda Remaja dan berbicara tentang rancangan Allah. Salah satu maksud dan tujuan Allah menciptakan kita dalam rancangannya adalah dengan maksud supaya kita memuliakan Tuhan. Ya, jadi kenapa saudara diciptakan? Kenapa saudara dipanggil jadi anak Tuhan? Salah satunya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan saya mau katakan hal yang sama. Untuk apa saudara membangun keluarga? Dan kenapa Tuhan taruh saudara ada di tengah-tengah keluarga yang saudara miliki hari ini? Jawabannya sama, saudaraku. Semuanya itu karena Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin.
Keluarga dapat menjadi tempat pertama untuk setiap anggotanya berlatih memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya saya katakan tadi saudaraku, tanpa kita sadari saudaraku ya, waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, renungan firman Tuhan, itu akan menjadi sebuah nilai dalam hidup kita. Dan keluarga menjadi tempat pelatihan untuk menghidupi, untuk kita belajar tentang nilai-nilai kerajaan sorga itu. Dan itu akan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Orang tua yang mengajarkan prinsip ini kepada anak, kemudian anak-anak yang belajar menerapkannya di dalam keluarga. Semuanya itu ketika kita hidup berdasarkan prinsip kerajaan sorga, itu akan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dari perkara-perkara sepele saudaraku ya, waktu kita mau makan, keluarga Kristen pasti mengajarkan anaknya supaya berdoa. Dan dia mengucap syukur buat makanan yang dia dapatkan. Itu memuliakan Tuhan. Ajarkan itu, lakukan itu, sebab relasi kita dengan maksud dan tujuan adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yuk saya undang pemain musik. Mari nyatakan bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Haleluya. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Kepala, saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata kalau engkau ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kau teringat ada konflik, ada masalah dengan saudaramu. Firman Tuhan bilang tinggalkan persembahan itu dan berdamailah dahulu dengan saudaramu itu dan kembali mempersembahkan korban buat Tuhan. Kalau kau datang berdoa kepada Tuhan dan kau teringat ada masalah dengan saudaramu, firman Tuhan bilang berhenti dulu doanya, selesaikan dulu masalahmu dengan saudaramu. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan antar anggota keluarga kita. Bagaimana hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan ipar, dengan mertua, dengan orang tua. Hari ini firman Tuhan ingatkan, biar damai sejahtera Kristus itu
yang menguasai, yang memerintah hati dan pikiranmu, yang mengendalikan hidupmu. Sama di tengah-tengah hubungan antara kita dengan Bapa di sorga yang terputus karena dosa, yang hancur, yang patah, namun dipulihkan dengan pengorbanan Kristus. Demikian hubungan kita dipulihkan satu dengan yang lainnya. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, berdoalah di hadapan Tuhan, biar hubungan kita dengan sesama anggota keluarga kita Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Terima kasih. Bukan dengan barang fana. Di hadapan kami Tuhan ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Saat ini kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur atas pengorbanan yang begitu besar buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami. Layakkan kami dengan cara yang benar untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk terima perjamuan kudus ini. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini sekali lagi, bukan dengan barang Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Mari coba kita pakai berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah dari kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini dengar apa kata firman Tuhan.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh persiapkan cawan anggur di tangan kanan. Angkat lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Yesus yang baik, Kami bersyukur. setiap kasih-Mu. Terima kasih. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Tuhan Yesus yang sembuhkan sakitku. Haleluya. Yesus, Bersyukur. Bersyukur. Haleluya. hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Haleluya. Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami terima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kami. Pagi ini kami dipulihkan. Pagi hari ini kami terima kesembuhan ilahi. Pagi hari ini kami terima mujizat Tuhan. Ada kekuatan kecakapan baru yang kami peroleh untuk menanggung segala sesuatu. Dan ada jalan keluar buat setiap masalah dan persoalan kami. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan akan dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, jemaat sekalian boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, hari ini, dan perjamuan kita. Baik, sejenak sambil cawan boleh dikumpulkan, kita akan menyaksikan warta, saya persilakan. Shalom Jemaat GBK Rizal, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi Minggu ini tanggal 4 Juni 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor Indonesia atas nama GBK Rizal. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Rizal yang telah disediakan. Kata Rizal Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi, bertempat di gereja.
Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa atau doa malam diadakan pada Rabu di depan tanggal 7 Juni jam 19.30 malam. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Kemudian mari bergabung dalam doa pagi Sabtu depan 10 Juni jam 5.30 pagi. Diadakan secara online via Zoom. Khusus bagi kaum pemuda remaja, mari hadirilah ibadah Youth and Teens diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Selamat bagi peserta baptisan sebanyak 6 jiwa yang telah melaksanakan baptisan selam, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di hidupnya. Dilaksanakan hari Kamis 1 Juni 2023 di kolam renang Kalideres. Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama Ibu Lilin, Bapak Jau Martinus, Ibu Mawar Chandra, Saudara Daniel Kurniawan, Ibu Sansan dan Ibu Sri Yuni. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik, selanjutnya kita akan bawa persepuluhan kita. Bapak Ibu silakan boleh bawa yang bentuknya masih fisik, bisa langsung ditaruhkan di kotak persembahan. Kalau ingin ditransferkan silakan boleh scan QR barcode-nya. Baik, kita akan bawa persembahan persepuluhan kita akan angkat satu pujian, kiranya Tuhan berkati aku. Saya persilakan. Berkati aku, saya sama namanya, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Allah betapkan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini juga Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami. Kami percaya seperti apa yang firman Tuhan nyatakan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran Allah yang melimpah dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang memagari, yang menyertai kehidupan kami. Dari keluar masuk rumah kami, bahkan apa yang kami kerjakan, Tuhan yang pagari dan Tuhan yang lindungi. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa Tuhan menyerahkan buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Buat Ibu Lingling, buat Bapak Martinus, buat Ibu Mawar Chandra, buat saudara Daniel Kurniawan, buat Ibu Sansan, buat Ibu Sri Yuni yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya anugerah berkat Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, kerinduan hati mereka, Tuhan yang memberikannya. Bahkan kami percaya keadaan yang baik, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan memagari hidup mereka supaya baik senantiasa keadaan mereka. Bahkan kami rindukan Tuhan, tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan gereja kami, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Katarizo Taman Purusgaga dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang memberkati semua hamba-hambamu, semua para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan, khususnya pagi hari ini. Tidak terkecuali Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus pakai gereja kami menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Dan kami percaya kami akan bertumbuh bersama dalam kedewasaan penuh di dalam Kristus, menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan Kau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bawa bangsa kami, tanah air kami. Tuhan memberkati bumi Indonesia
dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala yang buruk. Biar kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah buat bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan di daerah-daerah, sampai kepada pemerintahan daerah Provinsi Banten dan Kota Tangerang ini. Tuhan, urapi mereka. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati Indonesia. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Secara khusus, kasus intoleransi yang semakin tinggi di Indonesia. Kami permohonkan pertolongan Tuhan. Bela anak-anak-Mu Tuhan. Bela gereja-gerejamu. Gereja-gereja yang hari-hari ini sedang mengalami penutupan. Kesulitan untuk mendapatkan perizinan untuk peribadatan. Tuhan yang bela, Tuhan yang buka jalan buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus. Mari Tuhan Kau memberkati buat setiap kami dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan untuk menghasilkan, yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan. Biarlah tangan Allah ada di atasnya, memberkati, membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu buat jemaat-Mu di GBK Tariso. Tidak ada yang hidup susah, tidak ada yang hidup kekurangan. Semuanya berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan damai sejahtera Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi keluarga yang berbahagia. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari nyatakan pujian ini. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang Mari naikkan syukurmu, nyatakan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.